teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 akan melakukan kunjungan ke Lawang Sewu. Seperti apa kunjungannya kita lihat nanti. Sebelum kita masuk, kita akan membeli tiket, karena nanti kalau nggak beli tiket kita dimarahin. Oke. Setelah itu kami bertemu dengan guide kami yang bernama Marcella yang akan mengarahkan kami semua mengelilingi bangunan di Lawang Sewu ini. Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia atau Persero, yang awalnya digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api swasta Netherlands Indies Spoorway Maskapai atau NISM. Lawang Sewu memiliki ciri khas yaitu pintu dan jendelanya yang sangat banyak. Di gedung pertama, terdapat replika desain dari bangunan Lawang Sewu, dan di sini kami sudah disuguhi pemandangan banyaknya pintu-pintu dari Lawang Sewu. Apa sih fungsi dari pintu Lawang Sewu tersebut? Ternyata tujuan mereka bikin pintu banyak bertujuan sebagai sirkulasi udara. Jadi supaya lebih dingin di dalam gedung Lawang Sewu. Karena zaman dulu belum ada AC, belum ada kipas angin. Gedung utama pembangunan Lawang Sewu pun 90% materialnya berasal dari Eropa, yaitu batu bergelasur dari Belanda Selatan dan batu granit dari Jerman. Masuk lebih dalam lagi ke Lawang Sewu. Di sini kalian dapat melihat sebuah batu yang dimana batu tersebut bertuliskan tanda tangan antara negara Indonesia dan negara Belanda. Selain itu, ada kaca patri yang melambangkan kemakmuran Pulau Jawa. Lanjut, di ruangan ini terdapat foto-foto kereta api era Belanda. Dan dulu, pengiriman kereta api dari Eropa ke Indonesia semua menggunakan kapal. Lawang Sewu sendiri ternyata merupakan perusahaan rel kereta api loh teman-teman. Kita lanjut. Nah ini kebanyakan orang salah kaprah di tentang bawah tanah Lawang Sewu sampai sekarang. Bahkan kita cari di internet lebih menjual hal mistis. Sebenarnya nggak ada penjara sama sekali. Jadi gini, bawah tanah pada era zaman Belanda dibikin itu tujuannya adalah satu untuk konstruksi bangunan, untuk fondasi. Yang kedua digunakan lebih tepatnya sebagai untuk saluran pipa air bersih sama air kotor. Itu fungsi utamanya. Jadi, walau di era Jepang, bangunan Lawang Sewu dialihfungsikan menjadi kantor pemerintahan Jepang. Belum ada bukti autentik yang real kalau ruang bawah tanah Lawang Sewu itu merupakan penjara. Ini ada syaratnya. Kalau naik harus ke atas. Naik ke lantai 2 gedung B, di lantai-lantainya di sini juga terbuat dari marmer. Lalu, pembatas di bagian tengah digunakan sebagai asbak, karena kan orang Belanda zaman dahulu gemar merokok. Setelah itu, kami semua diarahkan ke sebuah ruangan. Di dalamnya terdapat tuas yang ternyata tuas tersebut adalah pemindah jalur rel kereta api. Di samping tuas itu pula, ada batu bata dengan perekatnya yang menggunakan campuran bata merah, pasir pasang, dan kapur bakar. Bagian dindingnya pun dihiasi dengan berbagai macam foto yang diambil pada masa lalu dari berbagai daerah. Tahu nggak sih kalian, ternyata kata spur yang kita gunakan untuk menyebut kereta itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu spoor, yang berarti jalur 2 rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata spur sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur rel tersebut. Di Lawang Sewu ini juga memiliki fasilitas toilet, letaknya jauh dari gedung utama. Karena zaman dahulu tidak ada antiseptik atau sanitasi, maka dari itu toilet harus dipisah bangunannya dari gedung utama untuk menghindari penyakit seperti malaria, kolera, dan diare. Ya, sekarang saya di sini bersama dengan guide di sini, guide dari Lawang Sewu. Ya, dengan Mas siapa? Marcella. Oke. Jadi kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Lawang Sewu. Ya, Mas, ini di sini sudah berapa lama ini Lawang Sewu didirikan nih? Kalau Lawang Sewu pertama kali dibangun pada era zaman Belanda tahun 1904, selesainya 1907, bertahap dengan gedung B selisih kurang lebih 10 tahun, dibikin tahun 1916 sampai 18, dan di sini ada 5 bangunan.
bangunan utama yang A sama yang B, yang 3 itu sporting building. Ya, lalu kan di sini yang terkenal tuh ruang bawah tanahnya itu yang katanya horor. Itu sebenarnya fungsinya buat apa sih, Mas? Nah, kalau fungsi dari ruang bawah tanah sendiri pada era zaman Belanda, itu digunakannya dia untuk fondasi bangunan sama saluran pipa air. Kenapa akhirnya terkenal menjadi horor atau mistis? Karena pernah digunakan salah satu acara televisi di Indonesia tahun 2004, acara Uji Nyali. Akhirnya Lawang Sewu dikenal di masyarakat Indonesia menjadi gedung besar atau horor. Nah, tahun 2009-10 itu akhirnya mengalami perbaikan total. Jadi sekarang kalau kita masuk ke Lawang Sewu sudah nggak begitu mistis lagi. Jadi mengenal gedung Lawang Sewu ini sekarang kalau orang kesini lebih ke spot fotonya kayak gitu. Sudah tidak mengenal tentang mistisnya lagi, tapi ke sisi historisnya juga kita kenalkan. Kebanyakan orang tahu dari umumnya kebanyakan gedungnya mistis horor. Ternyata nggak kalau kita masuk di Lawang Sewu. Kalau sekarang lebih bagus, lebih tertata rapi juga, sudah yang secara resmi juga. Apalagi Lawang Sewu sendiri ini sekarang dikelola sama PT Kereta Api Indonesia. Oke. Lalu terkait sama yang ruangan paling atas itu yang katanya suhunya itu panas di sana. Kenapa? Kenapa ruangan yang paling atas itu cukup panas? Kayak di rumah kita itu sebenarnya namanya plafon. Dia emang digunakan sebagai peredam panas. Emang panas posisinya di lantai atasnya supaya udara itu nggak masuk ke lantai 2 sama lantai yang dasar. Karena diredamnya yang paling atas. Makanya sirkulasi udara di lantai 3 ditransfernya ke lantai 2 supaya lantai 2-nya untuk udaranya lebih maksimal. Nah, makanya pada era zaman Belanda, lantai yang paling atas itu kalau gedung utama dia untuk ruang arsip. Sedangkan gedung B itu kemungkinan besarnya sebagai gudang, tapi lebih ke makanan karena di sana lebih kering posisi ruangannya, suhunya. Ya, jadi nggak ada terkait hal-hal mistis ya? Nggak ada sama sekali. Itu karena ini image-nya aja awal mulanya. Kalau sekarang kan, kalau kamu sekarang masuk kesannya gimana? Ya bagus di sini Bagus. ya, nggak ada horor. Nggak ada horornya, nggak ada. Lebih suka atau gimana? Lebih suka. Oke. Ya, sekian dari saya dan Mas siapa tadi, Mas? Sheila. Mas Sheila. Terima kasih.